Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pilo Coffee. Halo Bang Igots, ini saya Dian dari Pilo Coffee itu. Untuk awal Bang, boleh perkenalkan diri dulu Bang? Iya, jadi saya Igots Gaprialdo. Untuk pekerjaan ini saya cuma prosesor kopi khusus daerah Toraja. Sudah berapa lama Bang? Dari tahun Januari 2015. Bisa cerita Bang tentang kondisi Abang di sana di tengah pandemi ini bagaimana? Iya, ini dampak pandemi ini memang cukup dirasakan petani kopi di Toraja. Harganya ini langsung ke masalah harga itu, harga kopi di tingkat petani itu lagi anjlok, lagi turun. Mungkin karena warung kopi atau hotel atau apa saja ini yang tempat menyuplai kopi ini lagi tutup semua. Jadinya harga di tingkat petani juga ini lagi anjlok. Terus itu dampaknya ke petani ya Pak? Iya. Iya, dampaknya ke petani seperti itu. Harga turun. Tapi sebenarnya di Toraja ini ada 3 perusahaan besar. Yang pertama itu dia ada dari PT Warta Jaya, perusahaan dari Jepang. Terus ada perusahaan perusahaan mitra Starbucks, namanya Unit Usaha Otonom Agribisnis Toraja. Terus ada juga PT Surat Jaya Abadi dari Kapal Api. Nah, mereka ini 3 perusahaan besar. Saya juga kurang tahu apakah sekarang lagi menunda penjualan ke ekspornya atau bagaimana, sehingga harga di tingkat petani ini lagi sangat rendah. Dia hampir sama dengan krisis tahun 2008 sepertinya. Nah, yang mengkhawatirkan di sini karena pada saat krisis 2008 itu akhirnya petani kopi sudah banyak yang tebang pohon kopinya. Yang mengkhawatirkan sekarang kalau terjadi nanti setelah pasca pandemi ini. Jadi petani ini karena petani sekarang sudah mulai ganti tanaman kopi ini dengan tanaman hortikultura untuk bertahan hidup. Iya. Jadi itu masalah yang terjadi di Toraja. Awalnya kan misalnya harga kopi Java di Toraja tahun 2015 itu harga di tingkat petani itu mulai dari harga 15.000 sampai 16.000. Terus 2017 dia harga 16.000 sampai 17.000 per liternya Pak. Kopi Java. Terus tahun 2018 itu dia naik lagi sampai 22.000 per liter. Terus 2019 turun jadi di angka 18 sampai 19.000 per liter. Dan tahun ini cukup riskan karena sampai turun, katanya ada yang sampai 5.000 per liter. Jadi penurunan harga sangat signifikan, dan kami sebagai prosesor kopi yang bermitra juga dengan petani ini menyarankan ke petani untuk bisa mengolah kopinya bukan sampai di kopi gaba, bukan sampai di produk setengah jadi, tapi sampai di green bean agar bisa disimpan nantinya. Jadi kami sudah melakukan sebelumnya di tahun 2015 sosialisasi untuk para petani, itu sudah kami lakukan bagaimana cara mengolah kopi menjadi green bean yang layak untuk diperjualbelikan, untuk ada nilai tambahnya. Jadi sekarang ini karena sebelum tahun sebelumnya itu petani belum bisa mengolah dengan alasan karena cuaca dan terlalu banyak pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan. Tahun ini mereka harus bisa mengolah kopinya menjadi produk menjadi green bean untuk bisa disimpan. Jadi nanti rencananya kopi akan dipasarkan setelah pandemi, setelah harga bisa normal kembali. Itu langkah yang sedang ditempuh ya berarti ya? Ini langkah yang sedang kami tempuh untuk para petani binaan di Toraja. Yang jadi permasalahan adalah tidak semua petani di Toraja itu paham mengolah kopinya itu menjadi green bean, karena mereka tidak paham mengenai kadar air, cara penyimpanan, terus cara handling, pengupasan yang baik. Jadi biasanya cuma asal-asalan, sehingga nantinya ditakutkan itu kalau asal-asalan itu produknya pun kalau disimpan tidak bisa dijual. Jadi nanti ada harapan untuk pemerintah agar para penyuluh di Toraja ini membuat sebuah kebijakan untuk
melakukan sosialisasi ke tiap desa, walaupun dengan tidak bersentuhan langsung, tapi bisa membagikan saja brosur atau sejenisnya untuk sebagai bahan materi untuk petani bisa mengolah kopinya menjadi green bean. Iya, seperti itu. Baik, Bang Igor, terima kasih. Profesor. Iya, terus untuk langkah berikutnya itu strategi yang kami kembangkan itu melihat karena ada beberapa petani yang sangat membutuhkan uang untuk kondisi sekarang, utamanya ya mereka yang ada di ketinggian 1.500 mdpl, karena petani di atas ketinggian 1.500 mdpl itu hanya punya tanaman jangka panjang yaitu kopi. Mereka cuma andalkan kopi, tidak sama dengan petani yang ada di ketinggian 1.000 sampai 1.200 masih ada tanaman jangka panjang yang lainnya seperti cengkeh itu setelah panen kopi. Jadi yang ketinggian 1.500 ini masalahnya lebih kompleks. Jadi dibanding yang di bawah ya. Sampai kami berkomunikasi dengan petani itu, katanya mereka siap saja menjual kopinya dengan harga setengah dibandingkan tahun lalu. Ya, sekarang ini lagi sedang mencari pasar untuk memasarkan kopinya walaupun dia sudah setengah harga dari harga tahun lalu. Jadi itu untuk strategi kedua untuk petani yang dalam kondisi sangat butuh. Jadi cuma dua strategi yang kami lihat, kami jalankan di Toraja untuk saat ini, Pak. Jadi yang pertama mengolah sampai tahap green bean agar lebih awet disimpan, kemudian mencari pasar dengan strategi penyesuaian harga yang terbaru gitu ya. Jadi penentuan harganya sekarang lagi, mungkin awalnya itu kan kita penentuan harganya berdasarkan kualitas. Sekarang ini penentuan harganya berdasarkan persaingan karena banyak juga yang menjual kopi dengan harga yang murah. Nah, sekarang juga kita lagi pasarkan produknya petani ini berdasarkan persaingan. Kualitas tetap ada tapi tetap mengacu ke persaingan sehingga harga kopinya tidak sama dengan tahun lalu. Ini untuk para petani yang memang sangat butuh dana untuk kondisi sekarang. Iya, jadi begitu mungkin Pak dari kami. Saya mungkin apa? Ya, gimana Bang Igots? Iya, ini saya juga mungkin agak bertanya kepada teman-teman yang bergerak di bidang kopi. Iya. Terutama pihak asosiasi. Nah, sebelumnya saya membaca berita katanya permintaan ekspor itu meningkat. Tapi kenapa harga kopi malah turun? Sedangkan harga ekspor ini lagi meningkat. Apakah ada monopoli ataukah bagaimana? Karena sebenarnya masih ada yang membeli kopi, tapi harga kopi ini murah. Apakah ada penundaan ekspor atau bagaimana sehingga harga di tingkat petani ini ditekan? Pak Igots itu sedang mempertanyakan hal itu ya, Kak? Permintaan sedang meningkat, tapi harga malah jatuh gitu ya? Iya. Kalau dari isi berita dari Menpora IT katanya seperti itu. Dan Pak Igots akhirnya menduga ada beberapa pihak yang menyimpan barang gitu ya, menunggu harga naik baru dilepas. Iya, saya juga kurang tahu ya bagaimana kondisinya. Makanya saya bertanya apakah ada monopoli atau bagaimana. Ini Pak Igots, jadi tahun kemarin itu berapa banyak jumlah yang Pak Igots serap dan jual? Terus dibandingkan sekarang ini estimasi Pak Igots akan menyerap berapa banyak? Untuk saya sendiri sebenarnya kami adalah prosesor kecil khusus untuk pemasaran kopi spesial saja. Jadi jumlahnya tidak banyak, cuma sampai 5 ton per tahun. Tahun ini akan 5 ton juga? Tahun ini tergantung permintaan, karena kami juga lagi membuka pre-order, tidak langsung memasarkan kopinya seperti tahun sebelumnya dalam kondisi yang ready. Iya, jadi dia tahun sebelumnya ready, Pak. Pre-order dulu. Tahun sebelumnya seperti itu juga tetap pre-order. Oh, sekarang yang pre-order masuk sudah berapa banyak Pak Igot? Dia sekitar 500 kilo, Pak. Berarti 10% dari targetnya Pak Igot? Iya. Tahun sebelumnya kalau pre-order tuh berapa banyak? Untuk tahun-tahun sebelumnya itu pre-ordernya sampai 1 ton lebih ya, Pak. Data tahun kemarin ini 1,3.
Jadi jatuhnya signifikan ya dari jumlah permintaan juga. Iya, mungkin karena warung kopi di Indonesia lagi tidak beroperasi kan. Pak Igots bisa cerita juga kok langsung di podcast ini, mungkin ada yang nanti mendengar roaster atau pembeli soal per-order Pak Igots itu bagaimana, terus harganya. Jadi langkah strategi yang kami gunakan yang tadi kedua itu memasarkan produk petani dengan harga yang lebih rendah daripada tahun sebelumnya itu. Sebelumnya kami memasarkan kopi spesial itu mulai dari harga 160.000 per kilonya Pak. Sampai harga 160 kilo tahun, dan sekarang ini kita memasarkan mulai dari harga 75.000 per kilonya. Turunnya lebih dari 50% ya? Iya, soalnya itu tadi ya, penetapan harganya sekarang berdasarkan persaingan. Iya. Walaupun Pak Igots mengolahnya dengan kualitas spesial. Iya, tetap dengan kualitas spesial karena kita kemarin kami perhatikan harga di terminal kopi New York itu harga grade 1 kan dia harga 35.000 per kilo ya sampai Juli 2020. Nah kita sebagai produsen kopi spesial menjualnya dengan harga 75 dengan catatan ada beberapa variabel yang tetap dipertahankan, yaitu kontrol petikan, terus dia tempat penjemurannya agak berbeda karena dia harus di atas para penjemur, terus sortasinya juga lebih ketat, jadi dia masih dikatakan kopi spesial begitu Pak. Baik Pak Igots, dari Pak Igots sendiri mungkin ada tambahan buat pendengar Bincang Kopi, termasuk mungkin Pak Igots bisa menyampaikan harapannya Pak Igots untuk teman-teman hulu di hulu seperti apa? Untuk sekarang karena memang kami juga usahanya ini dari hulu ke hilir, kami juga punya warung kopi itu terasa, memang sangat terasa. Walaupun seperti itu ada baiknya kita berinovasi untuk memasarkan kopi-kopi lokal ini sehingga produk dari petani ini kopi dari petani ini masih bisa warung kopi beli juga. Nah untuk harga sekarang ini memang cukup rendah. Walaupun rendah bukan artinya kita menekan harga di tingkat petani, tapi itu sudah sangat membantu untuk petani jika ada pembeli dengan harga seperti itu Pak. Iya. Baik Pak Igots, terima kasih atas waktunya. Kami turut prihatin juga dengan kondisi di sana ya Pak Igots. Semoga terima kasih Pak. Teman-teman di sana dan Pak Igots bisa melewatinya dengan baik, dan semoga ada pendengar yang tergerak untuk ikut memesan kopi dari Gandang Batu ya Pak ya, Pak Igots ya namanya ya. Iya betul Pak. Baik Pak Igots, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Iya sama-sama. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.